Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Siratil Khulafair Rasyidin jilid 3 ini. Sudah sampai di halaman 9, pelajaran ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ad-darsul khamisu mubaya'atuhu radhiyallahu an. Bermula pelajaran yang kelima itu membai'ahnya Abu Bakar. Maksud membai'ahnya Abu Bakar, membai'ahnya manusia akannya Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi mubaya'ah ini idhofah kepada maf'ul, fa'ilnya mahdhuf. Jadi ad-darsul khamisu mubaya'atun nas, berbai'ahnya manusia akannya Abu Bakar radhiyallahu, semoga meridhai oleh Allah darinya Abu Bakar. 1. Ba'da wafati Rasulillah, sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'al ansar, berkumpullah oleh orang Ansar. Jadi ba'da dharaf ini muta'alaq kepada ijtama'a. Berkumpullah oleh orang-orang Ansar sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana berkumpul? Fi qubbatin, dalam satu kubah. Tu'rafu, yang dikenal akan dianya kubah. Naib fa'il hiya, kembali ke kubah. Yang dikenal akan dianya kubah dengan Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa mereka berkumpul? Lil mufawadah, muta'alaq kepada ijtama'. Lil mufawadah, mufawadah ini musyawarah. Lil mufawadah, untuk musyawarah, untuk negosiasi, untuk menyelesaikan permasalahan. Fiman yatawalla, pada orang-orang yang akan mengurusi, yang akan memimpin ia al-khalifata, akan kekhalifahan. Artinya sesudah meninggal Nabi, langsung terjadi kekacauan. Hampir pecah ketika itu umat Islam. Begitu Nabi meninggal, keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Abbas, mereka sibuk mengurus jenazah Nabi. Sebahagian sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Fakarra, maka tetaplah oleh pendapat mereka ala mubaya'ah za'imihim, untuk membaiat pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Orang Ansar. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini tokoh utama ya, tokoh orang-orang yang awal masuk Islam, termasuk golongan pertama masuk Islam dari kalangan Ansar. Jadi tokoh Ansar ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Maka tetaplah pendapat mereka kaum Ansar, untuk membai'ah pemimpin mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Mereka kaum Ansar mau menjadikan Sa'ad bin Ubadah ini sebagai khalifah. Ini beliau korban politik pertama dalam Islam kalau kita baca sejarah. Dalam kitab fikah suka disebutkan kalau beliau itu dibunuh oleh jin. Makanya kita dilarang buang air di air tenang karena ada jin, sebagaimana Sa'ad bin Ubadah dibunuh oleh jin. Tapi para ulama sejarah menyatakan ini korban politik pertama, karena beliau sampai meninggal enggak berbai'ah kepada Abu Bakar. Jadi kita perlu membaca kisah ini di kitab-kitab besar. 3. Walamma alimal muhajirun, manakala mengetahui oleh kaum muhajirin bijtima'ihim, dengan berkumpulnya mereka orang Ansar, asra'u, niscaya, jawab lama, bersegeralah mereka para muhajirin ila Saqifah, kepada Saqifah tadi. Ketika kaum muhajirin, sahabat muhajirin tahu orang Ansar sudah berkumpul di Saqifah, sebahagian muhajirin juga buru-buru datang ke Saqifah. Tapi tidak semuanya. Karena sebahagian, khususnya keluarga Nabi, Ahlul Bait, mengurusi jenazah Nabi. Yataqaddamuhum, mendahului akan mereka kaum muhajirin oleh Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Ini sahabat utama, 3 sahabat utama, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhum, datang ke Saqifah.
Faqala lahumul ansar, maka berkatalah bagi mereka muhajirin oleh ansar. Nah, apa kata orang ansar ketika itu? Minna amirun wa minkum amir. Dari kami seorang amir dan dari kalian itu seorang amir, pemimpin maksudnya. Dari kami seorang pemimpin, dari kamu seorang pemimpin. Dari kalian. Artinya ketika itu sahabat ansar pengen sahabat ansar dipimpin oleh orang ansar, sahabat muhajirin dipimpin oleh sahabat muhajirin. Dulu belum ada istilah khalifah ya. Jadi dalam pidato sahabat ansar ini bunyinya amir, pemimpin. Wastaddal jadalu wal khilaf, dan sangat-sangatlah oleh terjadi perdebatan dan oleh khilaf. Itu sengit banget ya. Kalau kita baca itu hampir terjadi pertumpahan darah ya. Hampir semuanya saling mengangkat senjata. Terjadi khilaf yang dahsyat. Kemudian apa yang terjadi ini singkatnya di sini, wa khataba Abu Bakrin khutbatan bayyana fihal hadafal asma, dan berkhutbahlah oleh Abu Bakar akan satu khutbah bayyana fiha yang menjelaskan hanya Abu Bakar dalamnya khutbah al hadafal asma, akan tujuan yang utama min ja'alil khilafah, dari menjadikan kekhalifahan untuk Quraisy. Kemudian Abu Bakar berkhutbah di mana dalam khutbahnya beliau menjelaskan tujuan kenapa khalifah itu harus dipimpin oleh orang Quraisy, nggak boleh dipimpin oleh orang Ansar. Kenapa? Abu Bakar menjelaskan dalam khutbah beliau, summa qala, kemudian berkata ianya Abu Bakar, nahnul umara wa antumul wudara, kami ini para pemimpin. Nahnul umara, bermula kami itulah amirnya. Kami dari Quraisy itu yang akan menjadi amir. Wa antumul wudara, dan bermula kalian itu para menterinya. Kenapa? Wala yadinul arabu illa li Quraisy, tidak akan tunduklah oleh orang Arab kecuali Quraisy. Orang Arab enggak mau tunduk kepada Quraisy. Nah, karena dari awal juga Quraisy merupakan kabilah yang paling utama. Tentang penjagaan Baitul Haram misalkan dijaga oleh orang Quraisy. Nah, khususnya Bani Hashim. Nah, itu kata Abu Bakar. Kami para pemimpin, kalian para menteri. Karena orang Arab enggak akan mau tunduk kecuali kepada Quraisy. Waqad raditu lakum. Ketika itu Abu Bakar tidak menawarkan diri beliau untuk menjadi khalifah. Justru Abu Bakar menawarkan orang lain. Waqad raditu lakum. Dan sungguh aku rela untuk kalian ahada hadzaini rajulaini, akan salah satu dari dua laki-laki. Yakni menghendaki ianya Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, akan Umar bin Khattab dan Aba Ubaidah. Jadi kata Abu Bakar, aku rela kepada kalian, pilihlah salah satu. Apa Umar, apa Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah. Ya. Fanahadha Umar, maka bangkitlah oleh Umar ketika itu. Umar radhiyallahu an bangkit, wahasaman nizaa, dan menghilangkan memutuskan Umar akan percekcokan. Wa madda yadahu li Abi Bakrin, dan menjulurkan Umar akan tangan beliau kepada Abi Bakar. Fabaya'ahu, maka membai'ah Umar akannya Abu Bakar. Wa tabi'ahul hadirun, mengikuti akannya Umar oleh para hadirin. Ketika itu Sayyidina Umar langsung bangun. Justru beliau mengangkat tangannya, memegang tangan Abu Bakar, diangkat. Artinya beliau membai'ah kepada Abu Bakar, menyatakan Abu Bakar aja jadi khalifah. Para hadirin pun ngikut. Di sini di balik ini tentunya banyak cerita panjang lebar kan. Ini cerita singkatnya seperti itu. Akhirnya masyarakat semuanya berbai'ah kepada Abu Bakar. Ada beberapa orang yang tidak mau berbai'ah. Salah satunya Sa'ad bin Ubadah tadi. Kemudian apa yang terjadi? Wadakhalal masjidah, masuk ianya Abu Bakar ke masjid. Wa bai'ahun nas, dan membai'ah akannya Abu Bakar oleh manusia. Wa khataba fihim khutbatan hassahum fihi ala tamassuki biddin, dan berkhutbah ianya Abu Bakar fihim pada mereka manusia akan satu khutbah hassahum yang mengajak ianya Abu Bakar akan mereka fiha dalamnya khutbah alat tamasuk, untuk berpegang biddin, untuk berpegang kepada agama. Kemudian Abu Bakar masuk masjid Nabi, kemudian manusia berbai'ah kepada Abu Bakar pun berkhutbah
Satu khutbah yang isinya mengajak umat untuk berpegang kepada agama. Warasama siyasatallati i'tazama ayyasusahum biha. Warasama, dan menggambarkan dianya Abu Bakar akan siasat, akan politik alati i'tazama, yang bertekad dianya Abu Bakar ayyasusahum, bahwa memimpin dianya Abu Bakar akan mereka dengannya politik. Kemudian Abu Bakar menjelaskan dalam khutbah beliau apa yang beliau inginkan, apa yang beliau cita-citakan untuk beliau pimpin umat dengan caranya tersebut. Nah, jadi di sini nanti ada penjelasan isi khutbah Abu Bakar. Itu maksudnya warasama siasa, menggambarkan ianya Abu Bakar akan siasat. Nah, siasat beliau, siasat yang bertekad ianya Abu Bakar akan bahwa memimpin ianya Abu Bakar akan mereka dengannya siasat. Antara lain Abu Bakar menyatakan dalam khutbah beliau, minha qauluhu, sebahagian darinya siasah itu qauluhu, ucapannya Abu Bakar, ayuhan nas, wahai manusia, qad wulitu alaikum, sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin terhadap kamu. Wuli itu aku dijadikan wali, dijadikan pemimpin. Qad wulitu alaikum, sungguh aku diangkat menjadi pemimpin terhadap kalian. Walastu bi khairikum, bukanlah aku itu orang yang terbaik di antara kamu. Walaupun aku bukanlah orang yang terbaik, tapi sekarang aku sudah dijadikan pemimpin terhadap kalian. Nah, jadi ini juga nanti ada ulama yang menjadikan alasan bahwa di satu sisi ahli sunnah meyakini kalau orang yang paling utama sesudah Nabi yaitu Abu Bakar. Nah, tapi kalau berdasarkan pidato Abu Bakar ini sendiri, Abu Bakar menyatakan beliau bukan yang terbaik. Kata para ulama bisa jadi ini bentuk ketawaduan Abu Bakar. Fa in ahsantu fa'inuni, kata Abu Bakar. Jika aku berbuat baik maka bantu oleh kalian akan aku. Wa in sadaftu faqawimuni, jika aku bengkok, sadaftu, jika aku melenceng, faqawimuni, maka luruskan olehmu akan aku. Ini pidato politik Abu Bakar. Artinya beliau menyatakan, jika aku baik bantu aku, jika aku melenceng luruskan aku. As-sidqu amanatun, kejujuran itu amanah, kata Abu Bakar. Wal kizbu khiyanah, bohong itu pengkhianatan. Wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi, bermula orang yang lemah di antara kalian itu kuat di sisiku. Artinya orang yang lemah di antara kalian itu aku menganggap kuat. Artinya aku akan membela yang lemah. Hatta akhuzalahu haqqah, hingga aku ambil untuknya orang yang lemah tadi akan haknya. Bila ada orang yang lemah yang haknya dikurangi, aku akan menguatkannya, membelanya, mengambil haknya dari orang lain, memberikan kepadanya. Wal qawiyyu dha'ifun 'indi, bermula orang yang kuat itu lemah di sisiku. Hatta akhudha minhul haqqa, hingga aku ambil darinya akan hak, insyaallah. Orang yang kuat pun kalau dia melanggar, aku akan menganggap lemah. Aku ambil hak dari orang yang kuat, ku berikan kepada orang yang lemah. La yada'u ahadukum, wada'a yada'u kita baca. La yada'u ahadun minkumul jihada, jangan pernah meninggalkan oleh seorang pun di antara kalian akan jihad. Kenapa? Fa innahu la yada'ahu qaumun, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak meninggalkan akannya jihad oleh satu kaum, illa darabahumullahu bidzulli, melainkan menimpakan kepada mereka oleh Allah dengan kehinaan. Kalau kalian meninggalkan jihad, kalian akan dihinakan oleh Allah. Perlu ada jihad. Ati'uni ma ata'atullah, taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah wa rasulahu. Ati'uni, taat oleh kalian kepadaku, ma ata'atullah, selama aku mentaati akan Allah dan Rasulnya. Artinya taat kepada manusia selama manusia itu taat kepada Allah. Fa idza asaitullah fala ta'ata li alaikum, bila aku maksiat kepada Allah maka tidak ada ketaatan untukku di atas kalian. Kalau aku melenceng, kalian tidak perlu taat kepadaku. Qumu ila sholatikum, bangunlah kalian kepada salat kalian. Yarhamkumullah, niscaya merahmati akan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarhamkum majzum dengan jawab amar kumu. Qumu ila sholatikum yarhamkumullah. Ini singkatnya tentang proses atau peristiwa berbai'ahnya para sahabat pada Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cerita singkat, namanya juga khulasa. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Madza hadasa, apa yang telah terjadi? Madza, bermula apakah itu yang telah terjadi? Iya. Madza mubtada, hadasa jumlah fi'il fa'il,
Khabar, maza hadasa. Bermula apa itu yang telah terjadi? Ia sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terjadi sedikit percekcokan. Para sahabat Ansar berkumpul di Saqifah, kemudian sahabat Muhajirin juga datang ke Saqifah. Ala ayyi syai'in qarrara yahum, di atas apakah telah tetaplah oleh pandangan mereka tetap untuk membai'ah Abu Bakar jadi khalifah. Madza fa'alal muhajir, apa yang dilakukan oleh kaum Muhajirin masdariyah, ketika sampai kepada mereka Muhajirin oleh demikian berita berkumpulnya para Ansar. Muhajirin juga langsung datang ke Bani Saqifah. Madza qala lahum Abu Bakrin, apa yang telah mengatakan bagi mereka oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar mengatakan bahwa pemimpin itu harus Quraisy karena bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada orang Quraisy. Madza fa'ala Umar 'inda dzalik, apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Umar mengatakan bahwa apa yang dilakukan? Umar langsung membai'ah Abu Bakar, kemudian manusia pada ketika itu semuanya mengikuti Sayyidina Umar dalam berbai'ah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini singkatnya pelajaran yang kelima. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.